kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami dapat kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara kami, umat kesayangan Tuhan. Kami juga boleh memuji, memuliakan Tuhan, mainkan alat musik. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk keluarga Bapak Gembala dan tim pelayanan. Terima kasih Bapak sudah memberkati mereka. Kami sekarang menyiapkan hati kami dengan baik untuk mengerti isi hati Tuhan. Karena kalau kami bisa mengerti isi hati Tuhan, maka itu menyenangkan hatimu. Silakan Roh Kudus, Engkau bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang di surga jadi buat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pemusik pemuji Tuhan. Wah, kalian hebat. Bapak Gembala, saya tahu katanya ada di ruangannya, enggak tahu. Terima kasih karena saya dapat kesempatan, saya datang dengan beberapa anak-anak saya. Kalau boleh timernya dikurangi, ditambahi 7 menit. Karena tadi saya belum kodam masuk di sudah 4333. Enggak apa-apa toh? Loh, main bola aja ada perpanjangan waktu kok. Kok enggak amin? Bisa enggak dimulai 50 menit? Kok belum mundur? Ya wis, nah tepuk tangan ya, coba mulai. Pak Andre, terima kasih ya. Pak Andre ini sibuk ngurus saya terus. Menit demi menit dia ngecek, sudah di mana, sampai mana, sudah datang belum. Makasih Pak Andre. Baik, siap belajar? Kita mulai dengan ayat ini. Pemusik jangan keluar lama-lama ya, coba dengar. Hosea 6 ayat 3. Kita mulai dengan ayat ini, Hosea 6 ayat 3. Saya ngelihatnya di mana ini? Oh, di situ. Kok kecil-kecil? Marilah, lu baca. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Stop dulu. Saudara cari seluruh Alkitab. Ajakan Tuhan yang paling seru, yang paling menyenangkan, yang paling menyukakan hati Tuhan. Bukan ajakan untuk rajin ke gereja. Ajakan yang paling Tuhan rindukan. Bukan ajakan untuk memberi persembahan. Maaf. Ajakan yang Tuhan rindukan. Bukan ajakan untuk doa puasa. Tapi ajakan yang Tuhan rindukan adalah mengenal Dia. Bahkan ditambahkan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Adik-adik yang belum menikah, dengarkan, kami yang sudah menikah mau jujur. Supaya kalian kalau mau menikah mikir 4 juta kali dulu. Kawin tidak, menikah atau tidak. Nah, yang sudah menikah tolong jawab pertanyaan saya. Dan jawabnya yang kenceng. Jangan umi-umi. Tahu umi-umi? Itu bahasa Surabaya, umi-umi. Artinya jangan ngomong pelan-pelan. Nah, yang belum menikah ya, kami mau jujur. Yang sudah menikah, dengar baik-baik. Saya beri pernyataan ini, bukan pertanyaan. Beda toh pernyataan dan pernyataan dan pertanyaan. Beda tidak? Ini pernyataan. Tolong jawab yang sudah menikah. Ternyata kalau di dunia ini ada 2 orang yang kerjaannya selalu sering saling menjengkelkan. Itu pasti suami istri. Disuruh jawab kok guyu. Saya tanya ini. Oke, saya ulangi. Berarti saudara belum dengar. Sini pakai bahasa Indonesia loh saudara. Oke.
Kalau di dunia ini ada dua orang yang hobinya suka saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Betul? Nah, yang mau kawin mikir kamu. Ternyata yang namanya suami istri itu sering ada masalah saling menjengkelkan. Jadi kalau mau menikah mikir baik-baik. Pesta nikah itu gampang, utang bisa. Terus jaga no amplop. Lo bisa nggak seperti itu? Tapi masalahnya bukan di pestanya. Nah, kenapa saya harus mulai dengan suami istri? Satu-satunya penyebab suami istri sering saling menjengkelkan itu karena belum kenal. Nah, kok diam saja? Kalau suami istri sudah kenal betul-betul, maaf, cara kenal salah satu. Dengar ya, sampai bau kentutnya pun tahu. Wah, iki bojoku iki. Loh, serius loh saya bilang. Maka itu kalau ada suami istri ribut gara-gara kentut, itu berarti belum kenal. Nah, sekarang bayangkan kalau cuma lagi berdua, tahu-tahu bau kentut, yang satu marah, sing ngentut coba iki. Loh, lu ngerti nggak ilustrasi ini? Ini kan kocak, bukan stand up komedi. Tapi seringkali terjadi masalah karena belum kenal. Setuju atau tidak kalimat ini? Seperti itu hubungan kita dengan Tuhan. Jujur ya, jawab saya tanya. Sepengetahuan saudara semuanya, menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen, itu sering bermasalah enggak dengan Tuhan? Betul? Nah, permasalahannya di sini. Karena kita belum kenal siapa dia. Orang yang rajin berdoa, orang yang rajin baca Alkitab, orang yang rajin menghafalkan ayat Alkitab, orang yang rajin dengar khotbah, ikut ibadah, maaf, otomatis kenal Tuhan? Lu jawab, otomatis kenal Tuhan? Tidak. Di Alkitab diajarkan, hanya ada satu cara kita bisa kenal seseorang, yaitu dengan bergaul. Kok nggak ada yang ngamen? Jadi untuk mengenal Tuhan, bukan rajin ke gereja, bukan rajin berdoa, bukan rajin baca Alkitab, tidak. Tapi bergaul dengan Dia. Kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 5 ayat 22. Ayat 22 dan 24. Langsung aja ya. Dan Henok itu bagaimana? Hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Berarti lebih dari 300 tahun. Ayat 24. Ayo. Dan baca, Henok hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Inilah orang pertama di dunia yang tidak mengalami mati. Orang kedua adalah Elia yang naik ke surga. Ternyata penyebab dia tidak mengalami mati karena bergaul. Oke, semua kita pernah bergaul bukan? Waktu kita masih remaja, masih muda, punya sahabat baik enggak untuk bergaul? Loh, saya tanya iya atau tidak? Nah, saya berikan 3 hal tentang bergaul supaya kita tahu. Nomor 1, anak-anak muda yang punya teman bergaul, saya nggak bilang punya pacar, kejauhan, itu lebih nuruti mamanya atau temannya? Jujur kabeh iki. Orang jujur diberkati Tuhan. Betul, maka itu waktu kita masih remaja, yang sudah tua-tua ini ngomong, yang masih remaja akan tahu. Kenapa kalau ada orang muda lagi dalam pergaulan, pasti ada ngomong gini, aku kasih tahu kamu, tapi jangan kasih tahu mamaku ya. Lu ya atau tidak? Masa yang tua-tua lupa, kan kita pernah muda. Berarti teman bergaul itu berani nitipkan rahasia. Betul? Nomor 2,
Kalau sudah punya teman bergaul, saya tanya lagi. Lebih percaya gurunya atau lebih percaya temannya? Wih, pinter semua. Memang. Yang lain dianggap kacang hijau, cuma temannya dianggap orang. Maka itu bisa cerita, bisa semuanya. Nomor 3. Pergaulan itu pasti ketularan. Lu ngerti gak maksudnya? Betul? Begitu kita punya sahabat baik, teman bergaul, nular gak sifatnya? Betul? Nah, saya akan mulai dengan yang nomor 3. Jadi kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan seperti Henokh, itu kita pasti kenal Tuhan. Betul? Nah, orang yang rajin ke gereja belum tentu bergaul dengan Tuhan. Karena ada banyak orang punya motivasi yang salah ke gereja. Contoh, ada enggak anak muda rajin ke gereja sebab calon mertuanya ngancam. Kalau om enggak lihat kamu rajin ke gereja, om enggak kasih anak om ke kamu. Lu ada enggak yang seperti itu? Jadi daripada enggak dikekno anaknya, lu teruskan. Daripada enggak dapat anaknya, rajin ke gereja. Lu ada tidak? Saya jangan suara tersinggung, saya cuma tanya ada atau tidak, kok diam semua. Ada ya? Oke, nomor 2. Ada enggak orang rajin ke gereja karena mau cari utangan, yang mau diutangi rajin ke gereja? Lu kok guyu dikandani? Lu ada enggak motivasi seperti itu? Ada. Maka itu maaf Bapak Gembala, saya titip pesan ini. Belum tentu jemaat yang rajin ke gereja itu kelihatan setia. Ada yang begini. Aku ini heran loh. Kalau di rumah cari ngantuk wangel, di gereja kok gampang. Loh ada enggak? Maka itu kalau di gereja turunin ngeleker saudara. Sampai mangap. Karena apa? Di rumah enggak ada AC-nya. Di gereja ada AC-nya. Maaf. Terus apalagi yang di SJS cuma sak jam. Enggak mulai-mulai dari kebaktian pertama sampai yang terakhir. Kenapa? Di rumah kayak neraka. Berapa banyak suami-suami mau pulang, telepon dulu ke anaknya atau pembantunya. Mamamu sudah tidur atau belum? Lu ada nggak suami seperti itu? Nah, lebih enak tinggal di gereja, gak mulai-mulai. Maaf. Maka itu yang Tuhan cari, pergaulan kita dengan Tuhan. Nah, poin ketiga tadi. Jadi kalau kita punya sahabat untuk bergaul, itu pasti ketularan. Nah, sekarang saya tanya. Kita bergaul dengan Tuhan dan Tuhan ngajak kita bergaul. Oke, saya bacakan dulu. Mazmur 25:14 supaya lebih lengkap. Mazmur 25:14. Cepetan, timernya melaku terus itu. Tuhan ngapain? Nah, tambahkan. Ini bahasa Melayu, karib. Apa bedanya hanya kata bergaul dan ditambah karib? Beda enggak? Artinya apa? Ayo istilah dulu sohib, sekarang besti. Saya enggak tahu selain ada istilah apa lagi. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Stop dulu. Kalau melihat firman ini pertanyaan penting. Jadi siapa yang ngajak bergaul karib siapa? Lu bacaan cepetan. Dia yang memulai. Ayo jujur. Kalau Tuhan model kita, terus Tuhan tahu model kita itu kayak apa. Jujur loh. Mau nggak kita cari orang di sini yang bergaul karib dengan kita? Lu mau nggak? Mikir, apalagi tukang utang. Lu maaf lu saya ngomong. Jujur, mau nggak punya sahabat karib yang tukang utang? Lu saya tanya kok. Nggak mau. Nah, dia yang memulai mengajak kita bergaul karib.
Maaf saya tanya. Dalam masalah kita bergaul dengan Tuhan dan Tuhan bergaul dengan kita. Jawaban jujur, yang rugi itu pasti siapa? Jawaban cepat. Yang rugi pasti siapa? Nah itu loh, kok mau-maunya dia ngajak kita bergaul. Enggak amin meneh. Berarti anugerah enggak? Anugerah besar. Kita dijadikan sahabat karibnya. Setelah itu dan apanya? Perjanjiannya diapakan? Nah, jadi pertanyaannya. Masalah yang nomor 3 tadi ketularan. Masih ingat dalam pergaulan ya? Ada 2. 1. Jadi seharusnya kalau kita bergaul dengan Tuhan dan Tuhan ngajak kita bergaul dengan dia. Seharusnya siapa ketularan siapa. Awas salah ngomong Tuhan ketularan aku. Awas kamu. Lu ditanya kok diam saja. Seharusnya siapa ketularan siapa. Nah ini pertanyaan penting. Maaf. Kalau orang Surabaya lo ya. Yang ngikuti online. Terserah saudara cari kota masing-masing ada apa. Ada om-om, tante-tante sudah tua sekali. Umurnya 70 tahun lebih, 80 misalnya. Lalu kita tanya, om ini jadi Kristen sejak kapan? Lupa, pokoknya Tugu Pahlawan belum ada. Berarti Tugu Pahlawan jadi itu tahun 61. Insinyurnya saya masih kenal waktu itu. Insinyur Lee, dosen teknik sipil ITS. Rumahnya di Jalan Legundi. Ayo orang Surabaya, saya ini kalau ngecek orang Surabaya di asli atau tidak saya cek. Kamu tahu nggak Jalan Legundi sebelah mana? Ya tahu meneng wae, saya tanya yang belum tahu. Lah ini untuk ngecek dia orang Surabaya asli atau tidak. Legundi pasti banyak bingung. Kedung Coek. Namanya jelek-jelek Surabaya ini. Betul? Kedung Coek. Ya. Kedung Klinter. Nah itu orang Surabaya maaf ya nggak tahu. Kalau ada orang Kristen. Jadi Kristen sejak Tugu Pahlawan belum jadi. Tapi nggak punya karakter Yesus nggak ketularan. Padahal orang ini rajin ke gereja. Ngerti nggak contoh ini? Maka itu ukuran kita di hadapan Tuhan bukan berapa rajin kita ke gereja, bukan berapa banyak kita memberi persembahan. Tidak. Tapi seberapa banyak karakter Yesus nular ke kita. Coba sebutkan 5 saja karakter Yesus cepetan. Mereka mati-mati, tak tengking gak mati. Ayo, 5 karakter Yesus, cepetan. 1, kasih, lakon. Ditanya kok diam saja. Kita satu-satu dulu, kasih belum beres, lemah lembut lagi sombong ini orang. Oke, 1, apa karakter Yesus? Tanyakan ke diri kita, lah aku? Jawab dalam hati. Kalau jawab lewat mulut bisa bohong kita dosa mal. Dalam hati aja. 2, apalagi karakter Yesus? Ayo yang belakang-belakang jawab cepetan. Apa? Sukacita? Setia? Sama, tanya. Lah aku setia enggak? 3, apalagi karakter Yesus cepat? Kasih, setia. Mengampuni. Lah kita? Nomor 4, ayo cepetan. Sabar, lah kita ngamuan ini kok. Yang kelima, rendah hati. Yang milih saudara bukan saya. Kasih, setia, sabar, apa man tadi? Rendah hati, setia apa? Mengampuni. Berapa tahun kita jadi Kristen? Sudah nular enggak ke hidup kita? Jadi pertanyaannya bukan berapa rajin ke gereja. Pertanyaannya bukan berapa hari sebulan kita puasa. 1 kali 1 gereja. Oh ini kalau saya ingat ini lucu. Saya ngomong tentang puasa yang benar. Ternyata ada orang di gereja itu tersinggung. Karena dia nggak suka khotbah saya tentang puasa. Saya bilang puasa itu bukan berapa harinya.
puasa itu berapa banyak kita bisa nyedot Tuhan di hidup kita. Dia nggak suka. Lagi khotbah, saya lagi khotbah, dia angkat kata, Bapak khotbah ini ngawur. Bapak belum kenal siapa saya. Saya bilang, ya belum, baru ketemu hari ini. Saya bilang begitu. Bapak harus tahu, saya ini kalau puasa sebulan itu 40 hari. Hah? Karena semangatnya. Dia sebulan puasa 40 hari. Lah ngutang, nanti sing 10 harinya itu. Sebulan cuma 30 hari. Ngerti? Karena dia sombong. Maaf loh, saya ini punya pertanyaan. Kalau kejebak jangan marah saya. Karena banyak gereja ngajar yang salah. Menurut saudara, kalau ada orang Kristen doa pagi rajin, doa siang rajin, doa sore rajin, doa malam rajin, bagus nggak? Enggak kerja iki wong males. Bagus ndasmu kono. Pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, njaluk badokan. Enak ae. Yang nggak ngerti nggak usah tahu. Saya ini orang Surabaya asli, orang Madura ngene iki, makanya ngomongnya kayak begini. Jadi salah. Kalau pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, minta diberkati. Ngawur. Loh betul atau salah ini? Maka itu yang penting itu bukan aktivitas kita. Tapi pengenalan kita. Apalagi ada pengajaran, saudara punya utang, jangan takut, ayo kita doa puasa. Oh saya marah lagi. Kalau sampai ada gereja ngajar, utang bisa lunas karena doa puasa, itu penyesatan. Yang pakai duit kita, Yesus suruh bayar gundulmu kono. Loh betul enggak? Salah enggak khotbah ini? Bertobat. Saya punya ilustrasi. Dan itu terjadi di banyak gereja. Kalau saudara punya pembantu, dibayar enggak? Iya mana ada, wong anak di WC kerja minta bayaran kok. Setelah kita bayar pembantu itu, kita beri apa? Tugas. Betul? Kerjakan ini, kerjakan ini. Setelah kita beri tugas, berapa waktu kemudian kita apakan? Kita harus apa? Cepetan. Waktu nintek, sak jam sebab ayo. Kita harus apa setelah memberi tugas? Ngecek. Kerja betul atau tidak. Kita sudah bayar. Kita kasih tugas. Ternyata nggak betul kerjaannya. Kita harus apain? Apa? Mengarahkan. Ini rohani sekali ini. Ayo, yang lain cepetan. Marah, apalagi? Jompur, tegur, apalagi? Apa? Pukul. Lo lapor polisi kon, mani mukul pembantumu. Siapa ngomong pukul tadi? Oh arek cilik kiancene kok. Maaf. Lo ngerti nggak ilustrasi ini saudara? Wajar kita negur, wajar kita marah. Maaf loh. Ketika gereja-gereja mengajar, ayo kita beri untuk Tuhan. Ayo jangan takut memberi persembahan. Ternyata 90% lebih otak orang Kristen. Model majikan yang sudah bayar pembantunya. Suka ngecek Tuhan. Ngerti maksudnya? Loh saya tanya, kok jadi tersinggung gak jawab? Mentang-mentang kita sudah rajin memberi perpuluhan. Mentang-mentang persembahan kita gak pernah telat. Terus ketika doa kita gak dijawab. Kita marahi dia, kita tegur Tuhan. Aku sudah bayar kamu loh Tuhan. Loh jujur jawab. Ada enggak model orang Kristen seperti ini? Di sini enggak ada, di TP2 ada. Maaf. Yopi kamu di mana? Yopi, oh ada. Tadi kami itu kesasar. Setengah jam lebih putar-putar.
Saya nggak tahu yang salah jalannya parkir atau Pak Andres yang ngurus salah, saya nggak, kami putar-putar. Sampai satpam namanya Diki, orang Kediri. Harus diajak naik mobil kami. Saya kasih 50.000, kaget dia. Ya karena kami perlu sebabnya. Muter-muter nggak nyampe. Sampai lewat masjid itu 3 kali. Diki. Pak Andre cuma bilang pokoknya ketemu 4 point. Enggak ketemu itu 4 pointnya di mana. Yobi maaf ya. Waduh sudahlah. Sambil bilang aduh ini bagaimana. Udah. Nah ini contoh. Kalau kita enggak mengenal area ini. Ya kesasar. Seperti itu ayat pertama tadi. Mari kita mengenal dia. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Lewat bergaul. Rajin berjumpa Tuhan. Mengenal isi hatinya, mengenali pikirannya, mengenali perasaannya. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Mau berubah? Nah, maka itu hati-hati yang suka memberi persembahan. Jangan engkau anggap Tuhan pembantumu yang kamu gaji tiap bulan dalam nama Yesus. Kalau doa kita enggak dijawab, jangan nambahi duit ke Tuhan. Setuju? Salah. Lihat 2 ayat ini. Satu aja lah, engkau telat mana aku. 1 Yohanes 5:14. Ini firman yang kita bisa mengenal Tuhan. Jadi jangan saudara mentang-mentang sudah sering memberi Tuhan. Terus Tuhan mau anggap babumu. Saudara perintah ini perintah itu seenaknya. Maka itu doa orang Kristen. Itu banyak salah. Karena isinya cuma 3. Kalau saudara setuju bengok. Betul gitu. Ya lihat. Doanya gereja isinya cuma 3. Minta nyuruh lapor. Ya kok mana-mana. Minta nyuruh lapor. Lapor nyuruh minta. Apalagi dengan konsep persembahan yang salah. Kita merasa Tuhan pembantu kita. Terus kita perintah, Tuhan jawab doaku Tuhan. Terus ada yang ngancam lagi. Kalau Tuhan gak jawab doaku 3 bulan aku gak ngasih perpuluhan. Mbok pikir. Terus Tuhan nurut. Loh ngerti gak ilustrasi ini? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau pembantu beda, dia harus menurut kehendak kita karena kita bayar dia. Maka itu salah konsep memberi. Terus Tuhan kita bisa perintah seenaknya. Kalau memang begitu, ngingu tuyul lebih berharga. Tahu ngingu tuyul? Cari tuyul banyak loh. Di Surabaya ini saya tahu tempat-tempat yang bisa beli tuyul. Dik ketemu saya kasih alamatnya. Tuku. Loh serius. Sekarang saya dulu pernah nyelidiki. Bahkan ketika saya ketemu seseorang. Bapak mau pilih tuyul yang pinternya nomor berapa? Oh ada tuyul goblok juga ternyata. Jadi sudah dibeli, dipelihara. Nyolong duit itu 1.000-an, 5. Oh ada tuyul goblok. Ada yang pinter Pak. Sebulan bisa menghasilkan begini. Nah seperti orang ke Gunung Kawi. Biasanya kalau orang bisa jual tuyul, dia harus kaya enggak? Harusnya. Tapi enggak suge-suge itu. Seperti juru kuncinya Gunung Kawi. Kalau memang Gunung Kawi bisa buat kaya, harusnya mereka lebih kaya dari tamunya loh. Betul? Padahal, lah, sing goblok sapa? Ya tamunya tadi ini. Harusnya mikir begitu goblok. Kalau memang Gunung Kawi bisa, berarti orang itu kaya-kaya semua. Lu ya atau tidak? Ngerti ya? Ya wis, lanjut ini. Jadi menurut 1 Yohanes 5:14, yang betul, doa dulu baru cari kehendaknya atau cari kehendaknya dulu baru berdoa. Nah, lo pinter-pinter gini loh.
Kok kadang-kadang on. Jadi sebelum berdoa nyerocos, cari dulu kehendak Papa. Kalau aku perlu ini, aku butuh ini, cocok nggak dengan kemauannya? Jadi kalau ada doa kita nggak dijawab, artinya doa kita ngawur, nggak sesuai, nggak menurut kehendaknya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Cepetan. Timer kamu kok gak nurut. Oke. Baca sama-sama. Yesaya 59 1 dan 2. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan telinganya pendengarannya tidak budek untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah, penghalang antara kita dengan Bapa di surga ialah segala kejahatan kita. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita sehingga ia tidak mau dengar ialah segala. Nah, jadi sebelum berdoa, ayo periksa diri. Ada dosa enggak sih? Nah biasanya manusia ini kurang ajar ya. Manusia. Lebih gampang lihat salahnya orang lain atau lihat salah diri sendiri. Nah ini dia. Saya nyimpang dikit ya untuk yang belum menikah. Saya mau cerita. Bertahun-tahun saya itu menyelidiki. Kok ada ya pernikahan selingkuh? Ada enggak? Nah ternyata penyebabnya cuma satu. Catatan, yang sudah menikah nggak boleh dengar ini. Lanjut. Ini untuk yang belum. Ternyata 97% penyebab rumah tangga selingkuh. Karena waktu orang dua ini belum menikah, di benaknya sudah ada konsep. Kalau dia gadis, konsepnya. Aku harus punya suami yang cakep. Kalau dia pemuda, sama ngomong. Aku harus punya istri yang cantik. Ketika setan tahu, ini motivasi orang itu menikah. Jahat setan itu. Dari dulu jahat gak dia? Ya sudah, ngerti loh ya, hati-hati. Begitu setan tahu, anak muda ini, pemudi ini, ingin punya istri tetap cantik, punya suami tetap cakep. Saya tanya, umur berubah, si cantik dan si cakep jadi apa? Jawaban cepat. Pasti jelek. Maka itu kalau ada nenek tetap cantik. Jangan-jangan kuntilanak. Yang sudah tua kok mau cantik, ya nggak bisa. Setuju? Nggak usah operasi plastik sedot lemak. Wis tala trimon, wis tua mau apa? Betul? Nah, ketika setan tahu orang ini punya konsep istriku harus tetap cantik, suamiku tetap cakep. Ini masalahnya. Ketika usianya bertambah, dia lebih gampang lihat orang lain, yaitu sebelahnya, siapa tadi? Istri kuntilanak. Sopo ngomong ngawurai kuntilanak. Wah, jangan nyalakan salahnya, ngomong dari situ. Loh, tadi itu loh, manusia itu lebih gampang lihat salah diri sendiri atau salah orang lain. Nah, sama. Jadi ketika dia sendiri sudah tua, nggak bisa ngaca. Betul? Nggak terima kalau yang sebelah kok berubah. Di sini perselingkuhan terjadi. Tiap kali noleh. Tapi begitu keluar, sweet. Loh, ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu 97% pernikahan selingkuh. Karena dia nggak bisa lihat ke dirinya. Maka itu kalau saya konseling pranikah, tolong ya hamba-hamba Tuhan pakai teori ini. Saya minta tolong simpan foto SMA. Lu ngerti gak? Kenapa? Kenapa saya kalau konseling pranikah wajib
calon pengantin simpen foto SMA cepetan. Supaya apa? Pura-pura ini. Jawaban saya tanya. Penting loh nyimpen foto SMA. Cepetan, supaya apa? Hah? Kok enggak pinter-pinter? Supaya kita melihat, wih masih muda dia. Wih. Maka itu yang belum punya foto SMA, bongkaran arsipmu. Cetak yang besar. Nah, anak-anak muda, jodoh itu dari Tuhan. Wis nyimpang diluk tak wocokno ini. Kejadian 2:18 cepetan, timernya mau mati cepetan. Nah, ini dia. Ini ayat satu-satunya tentang jodoh. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yahweh Tuhan di suarane. 1, 2, 3. Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Stop dulu. Berarti siapa orang pertama pemerakarsa pernikahan? Inisiator pertama di dunia itu ternyata Tuhan. Dia nggak suka kalau kita nggak menikah. Nah hebatnya Tuhan, dia nggak dorong cepat kawin. Dia bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Aku akan menjadikan ini loh penolong baginya yang sepadan, yang cocok, matching. Saya percepat. Ada 3 kesalahan orang salah menikah. Catatan. 1, salah waktu. Masih kepala 1 kok njaluk kawin. Belajar dari monyet. Lo bener gak ada monyet cilik-cilik kawin. Lo kok gak percaya. Betul? Maka itu orang yang salah menikah karena salah waktu. Alkitab menyebut rata-rata umur 30 baru bagus kalau menikah. Itu sudah matang, mature. Jadi kalau menikah sebelum umur 30 namanya ceblong. Tahu kecebong? Lucu, masih ada ekornya. Maka itu kalau orang masih umur kepala 1 berani menikah, terus punya anak, catatan. Mama papanya lebih lucu dari anaknya. Lu ya atau tidak? Ya karena masih kepala 1. Nomor 2. Salah orang. Harusnya tetangganya. Tapi milih yang sebelah. Itu salah menikah rusak. Yang ketiga. Nah ini paling celaka. Salah mata. Siapa percaya mata ini menipu? Perut tidak bisa menipu. Maka itu kalau saudara diajak orang makan yuk, aduh kenyang kok. Enggak sampai 3 menit. Nah itu perut. Mata ini sering salah, betul? Ayo siapa pernah belanja sampai sing jualan jengkel. Milihnya. Sampai barang diwolak-walik. Biasanya orang yang belanja gitu itu pasti orang medit. Betul, orang medit jangan suruh belanja. Enggak mulai-mulai. Ngenyang terus pasar Keputaran habis semuanya. Terus ke pasar Pandegeling, pasar Kembang. Aduh. Karena meditnya itu loh. Setuju? Sampai rumah. Loh kok salah? Nah. Yang milih siapa tadi? Maka itu jangan salah jangan salah mata. Jadi begini namanya jodoh. Jadi kalau ada orang gak menikah. Tuhan itu bilang menikahlah kamu. Tapi orang boleh milih, nggak mau nikah, nggak apa-apa juga. Nah, jadi mata kita tidak boleh ikut-ikut milih, pasti salah. Jadi kalau ada cewek, ada anak muda, gadis, wih, ngelihat cowok ganteng gagah, terus hatimu kesetrum, itu bukan jodoh, hawa nafsu, catatan. Begitu pula kalau ada cowok lihat gadis cantiknya, wih, sudahlah hatimu kesetrum. Itu juga bukan? Loh jawab. Bukan? Tapi, nah begini namanya jodoh.
Ini yang belum menikah loh ya, yang menikah nggak boleh dengar, lanjut. Oke. Ketika engkau melihat seseorang, maaf, dalam hatimu, ih kok ada orang elek kayak begitu. Dan hatimu kesetrum, itu dia. Loh dikandani, serius, itu baru jodoh. Ini guyune gak enak, arek-arek ini. Serius. Oke, saya teruskan ya, ini penelitian saya. Kalau mau menikah, carilah yang awet. Apa itu kata lain awet? Tahan lama. Tak tanyai. Yang tahan lama itu yang pas-pasan atau yang cakep? Cepetan jawab. Nah, punya suami, punya istri pas-pasan, itu aman. Gak ono sing gelem. Loh aman loh keluarga seperti itu. Punya istri, punya suami yang pas-pasan, itu nggak perlu perawatan. Nganceni ngono. Betul? Kalau yang punya istri cantik, punya suami ganteng, perawatannya mahal dan was-was terus. Nunggu nggak amin. Setuju? Nah, jadi yang sudah terlanjur punya yang cakep, yang cantik, nggak apa-apa. Entah nonong kan elek dewi nanti. Loh maaf ya. Loh ya atau tidak? Inilah kebenaran yang luar biasa. Amin. Maka itu hati-hati dengan matamu. Setuju? Maka itu orang-orang tua dulu punya istilah bagus. Waktu belum menikah, meleklah lebar-lebar. Teliti semuanya. Begitu menikah, meremlah rapat-rapat. Lu masa nggak tahu? Ini pendapat orang-orang tua dulu dan saya setuju. Banyak yang kebalik, pacaran merem terus. Begitu menikah melek, lu keliru. Udah semua ngono. Enak ngomong. Setuju ya? Maka itu milih yang awet. Jangan lupa, saya nggak bilang ngomong jelek dulu ya. Yang awet. Serius, yang awet itu nggak perlu perawatan. Skincare mahal lu sekarang. Wah, inilah keluarga yang luar biasa. Jadi bukan karena wajahnya, penampilannya, tidak. Ini bisa berubah. Betul? Kamu punya cowok maco waktu belum menikah. Setelah menikah, kendor kabeh. Ya tidak percaya. Betul? Wah kalau sudah tua dirawat terus gak lucu malahan. Oke ya maaf saya ngomong ini. Jadi jelas? Mau berubah? Ayat terakhir. Matius 16 ayat 13. Ini akan jalan terus ya. Ini bagian terakhir. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lihat ayat 14, cepetan. Jawab mereka, baca sama-sama. Ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan engkau Elia. Ada pula yang mengatakan engkau Yeremia atau salah seorang dari para nabi itu. Ini pertanyaan Tuhan Yesus. Kalau orang ngomong tentang aku itu siapa? Tapi lihat ayat berikut, dia tanya begini. Ayo Rek, cepetan. Nah, lalu baca, Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saya lupa tahun berapa, sudah lama, tahun 80-an. Roh Kudus ngajar saya ayat ini. Kok aneh sekali. Nah kita tidak tahu sejak mereka jadi murid-murid Yesus. Itu ada di Lukas 6. Waktu pertama kali Tuhan Yesus memilih mereka. Nah sampai perjumpaan mereka di Kaisarea Filipi itu sudah berapa lama? Saya belum meneliti. Kalau ada di antara saudara pernah meneliti, beritahu saya. Supaya saya nggak repot cari berapa lama. Tapi ada jarak waktu enggak? Dari jadi murid pertama sampai di peristiwa ini. Ada waktu enggak? Nah kita belajar psikologi.
Manusia suka berubah enggak? Nah itu dia. Itu manusia. Pasti kita suka berubah. Ternyata suami istri perlu sesekali. Jangan tiap minggu enggak enak. Sesekali saja. Setahun sekali, 2 tahun sekali, atau setahun 2 kali terserah. Ternyata penting. Suami tanyakan ke istri. Mah, yang atau apa terserah. Menurut kamu akhir-akhir ini aku ini siapa? Kedengarannya aneh. Tapi ini penting. Betul, manusia bisa berubah. Begitu pula istri harus berani nanyakan perpanjangan 20 menit. Puji Tuhan. Ayo penalti sekarang 20 menit. Makasih ya Pak Gembala, terima kasih lu. Timernya murah hati. Puji Tuhan. Oke. Sesekali juga istri perlu menanyakan suaminya. Pak, setelah sekian tahun kita menikah, menurut kamu aku ini siapa? Kira-kira ini hebat gak pertanyaan Tuhan Yesus ini? Loh saya tanya cepetan. Menurut kamu aku ini siapa? Pulang dari ibadah ini termasuk mengikuti via online. Ini saudara sejak COVID. Waduh kalau saya ngajar sekarang sosial media saya ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada Zoom. Keluar semua. Dan firman Tuhan diberitakan di mana-mana. Yang ngikuti di rumah. Mari kita tanya. Menurut aku Yesus akhir-akhir ini siapa ya? Maaf. Ada enggak orang Kristen menjadikan Yesus itu mesin ATM? Ngerti maksudnya? Yaitu tempat. Ayo jawaban. Tempat. Minta uang. Minta uang. Ada. Ada enggak orang Kristen hanya melihat Tuhan sebagai penyembuh saja. Enggak ingat yang lain. Lu ada tidak? Saya tanya. Ada. Maka itu dalam hidup kita. Kalau kita suka menanyakan ke diri sendiri. Coba baca lagi. Ayat ini 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada kita lah. Kepada kita. Tetapi apa kataku tentang Yesus itu? Kalau sekarang kita bertanya. Mungkin nanti malam kita akan ketemu jawabannya. Jadi penting sekali. Anak-anak juga begitu. Sesekali tanyakan ke papa mamamu. Pa, ma, terakhir-terakhir ini. Kalau papa lihat saya, mama lihat saya. Menurut papa mama saya ini siapa? Karena usia bertambah. Beda enggak sikap anak-anak ke papa mamanya? Di bawah umur 10 tahun, wajar. Hobinya minta mainan terus. Tapi kalau kamu umur 20, Pak mobil-mobilan lah Pak. Hah? Lu ngerti gak ilustrasi ini? Wah salah makan ini anak. Maka itu pulang dari sini coba cek. Ternyata ada banyak perubahan. Saya masih ingat waktu saya umur 20-an. Bagaimana sikap saya dengan Tuhan. Waktu saya umur 40-an, saya juga mulai tanya. Ini saya pakai ayat ini. Sekarang saya sudah 70-an, beda lagi pertanyaan saya. Pulang dari sini, ayo kita jujur. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita. Kalau kita bisa menjawab yang benar. Siapa Yesus hari ini menurut kita? Apabila kita bisa menemukan jawaban itu luar biasa. Saya akhiri dengan konsep hidup Yusuf. Mana dengar Yusuf? Yang di Mesir loh, bukan penjual pulsa di situ. Awas kamu. Masih di Mesir, dia penuh penderitaan enggak? Jawab penuh penderitaan enggak? Penyebab penderitaan pertama, 10 kakaknya iri hati. Dia dijual ke Mesir. Sumber penderitaan terakhir itu Tante Po.
Potifar. Karena orang Tionghoa punya 3 nama. Jadi tante Potifar itu saya Po. Maaf. Ojo kok cari di Alkitab nggak ketemu. Nah tante Po ini kan cari gara-gara bukan? Lu ya atau tidak? Cepetan buka. Kejadian 41 ayat yang ke-10. Cepat. Terima kasih saya dapat tambahan waktu. Habis ini tendangan penalti. Seru. Oh, saya salah. Pasal 39. Maaf. Kok 41. Pasal 39. Walaupun baca sama-sama. Walaupun. Terus suruh baca sama-sama kok. Walaupun. Yang lain mana? Itu kok orang buta huruf sih. Baca sama-sama. Saya ngomong apa? Oke. 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari. Perempuan itu siapa namanya? Kok namanya perempuan ini loh. Tante Po. Lali meneh. Oke. Walaupun dari hari ke hari Tante Po itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ingat loh, umur Yusuf ini baru awal 20-an. Masih remaja. Maka itu saya bersyukur Yusuf bukan orang Indonesia. No serius. Potifar itu eselon 2, pejabat tinggi. Orang Indonesia kan punya haji mumpung. Ya atau tidak ditanya? Maaf saya tanya. Kalau Yusuf orang Indonesia dapat tawaran dari istri pejabat eselon 2. Nasibnya berubah enggak? Nah ini dia untung dia bukan orang Indonesia. Kalau dia mau, maaf loh. Saya bisa ngomong, Tuhan jangan salahkan saya enggak goda lu, dia goda lu. Lu Yusuf bisa ngomong begitu enggak? Tapi dia tidak mau. Ayat 11. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah. Ya memang itu tugasnya untuk, baca cepetan, melakukan pekerjaannya. Sedang seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Di sini setan menggunakan kesempatan. Maka itu anak-anak muda kalau pacaran tidak boleh hanya berdua dan di tempat sepi. Kecuali kamu pacaran di kuburan, silakan. Kenapa? Karena enggak ada seorang pun manusia termasuk pendeta yang kebal dosa seks. Setuju saya ngomong ini? Enggak ada. Nah ketika hari itu enggak ada orang lain. Ayat 12. Lalu siapa? Tante Po, pintar semua. Memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi, nah anak muda sikap ini yang Tuhan perlu dari kita semua. Ketika tawaran dosa datang, bujukan dosa datang. Terus kalimat terakhir. Kalimat terakhir itu loh, baca cepetan. Lari keluar. Jangan dibaca, lari di tempat. Beda enggak lari keluar dari tempat? Nah itu loh, banyak diantara kita sebodoh itu. Sudah tahu dosa lari di tempat lagi. Ya ketangkep goblok. Maaf. Hiduplah seperti Yusuf. Tapi hasil ketaatannya penderitaan. Maka itu murid Yesus tidak boleh hanya cari yang enak terus. Berkat, sukses, berhasil, kaya, hati-hati. Penderitaan akan menghentikan kita jatuh dalam dosa. Ayat 13 cepetan. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, 14 cepetan, dipanggilnya lah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat
dibawanya oleh suamiku kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Jahat enggak ini? Tapi Yusuf tidak dendam kepada istri Potifar. Sama sekali tidak. Kita lanjut ke pasal 45. Ayat yang ketiga. Cepat, Kejadian 45 ayat 3. Yusuf bisa begitu luar biasa. 45 ayat 3. Kok 28 toh? Tisi-tisi itu lo keliru sih. Ayat 3. Kok 28 ngajak mulai bagian multimedia. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidup gak apa-apa. Kalau baca ini ngenes loh. Sekian banyak tahun dia gak dengar kabar papanya yang sayang dia. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar. Wajar gak ketika 10 kakaknya tahu, ini adik yang kita jual. Ternyata masih hidup dan jadi raja. Wajar gak mereka berkata, mati kita ini. Tapi Yusuf tidak. Ayat 4, cepat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, ulangi lagi. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu. Yusuf masih ingat. Dia ngomong, kamu yang jual aku ke sini. Lihat ayat 5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Jelas ya, betul? Tapi lihat kalimat berikut. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan. Nah ini loh. Saudara dan saya yang betul-betul sudah mengenal Tuhan. Ingat tadi Hosea 6 ayat 3. Kalau saudara dan saya sudah mengenal Tuhan. Orang fitnah kita, orang tuduh kita, orang jelek-jelekan kita, orang gosipkan kita. Pasti kita tidak akan pernah sakit hati dan kecewa. Kalau kita sudah mengenal dia. Ini Yusuf. Dia masih ingat kakak-kakaknya yang menjual. Tapi untuk memelihara kehidupanlah. Siapa yang nyuruh? Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Ini hasil pengenalan kepada Tuhan. Tahu enggak? Yusuf tahu enggak bahwa kakak-kakaknya yang jual dia? Tapi dia tahu Tuhan yang pakai kakak-kakaknya. Maka itu kalau ada orang fitnah kita, tuduh kita, jelek-jelekan kita. Bersyukur bahwa kita sudah mirip-mirip Yusuf. No, enggak amin. Kalau kita sudah mirip-mirip Yusuf berarti sebentar lagi jadi raja kok. Lo betul enggak? Kalau Yusuf enggak dijelek-jelekin kakak-kakaknya. Kalau dia enggak difitnah, Tante Po. Jadi apa Yusuf? Lain ceritanya. Catat. Gara-gara Yusuf ada Israel sampai hari ini. Ingat zaman itu kelaparannya parah enggak? Maka kalau tidak ada Yusuf, Israel pun punah. Karena kelaparannya ngeri, betul? Maka itu siapkan diri kita jadi Yusuf kalau kita mengenal dia. Saya akan akhiri dengan ilustrasi ini. Cepat saja. Salah satu tanda kita sudah kenal Tuhan atau belum? Jawabannya, kita nggak bisa tersinggung lagi. Betul? Kalau saudara masih bisa tersinggung, berarti engkau belum kenal. Saya beri ilustrasi. Siapa pernah ngalami di salah satu dari 10 jari tangan kita itu ada luka kecil sekali. Kita nggak rasa waktu cuci tangan apa, tapi rasa waktu diajak orang makan soto terus meres jeruk. Begitu meres jeruk, aduh, perih. Nah, orang yang belum mengenal Tuhan, dia pasti bilang jeruk kurang ajar.
kamu buat aku perih. Terus dibanting, diinjek-injek gitu. Ada nggak orang seperti itu? Ada nggak saya tanya? Banyak, bukan cuma ada. Jadi ilustrasi ini menolong kita. Jadi kalau saudara ada luka di jarimu, tapi engkau tidak tahu, tahu jeruk yang memberitahu. Seharusnya kita berterima kasih nggak pada si jeruk? Apa terima kasihnya? Lu apa terima kasihnya? Iya, karena kamu memberitahu aku. Karena luka yang gak diselesaikan itu pintu bakteri masuk. Lu ngerti nggak? Jadi kalau ada orang yang masih bisa tersinggung, yang salah yang nyinggung atau yang tersinggung? Cepetan jawab. Yang salah yang menyinggung atau yang tersinggung? Oke, kalau nggak bisa jawab saya tanya gini. Kalau jarimu ada luka dan perih meres jeruk, yang salah saudara atau jeruknya? Duh, takoni meneng. Yang salah jeruknya atau kita? Nah, sekarang ngerti? Kalau ada yang masih suka tersinggung, engkau belum kenal Tuhan. Kok enggak amin? Balik buktikan. Kalau 10 jarimu enggak ada luka, meres jeruk 1 kilo, perih enggak? Cuma pegel. Lah apa jeruk 1 kilo mau peres tangan? Maaf. Lu ngerti enggak ilustrasi ini? Saya punya kalimat ini lagi. Jadi kalau ada orang masih bisa tersakiti, ada orang masih bisa disakiti, dan kalau ada orang bisa tersakiti dan bisa disakiti, orang ini pasti menyakiti orang lain. Renungkan. Karena dalam istilah psikologi ada istilah ini. Orang yang hatinya luka itu pasti melukai orang lain. Ini kebenaran. Banyak enggak orang Kristen tersinggung? Buktinya gereja pecah terus gak barbar. Tersinggung dikit pindah gereja. Tadinya gereja itu aman karena suara masuk jadi ribut. Kok enggak amin? Maka itu kerusuh dalam gereja. Gosipnya minta ampun. Hati-hati. Jadi kalau saudara dan saya tidak sakit, yakin nggak bisa tersakiti, nggak bisa disakiti, dan otomatis nggak bisa menyakiti. Betul, ini hasil mengenal Tuhan. Luar biasa. Sama suami istri. Kalau masih ada suami istri rajin bertengkar. Lu ada enggak? Banyak, bukan ada. Karena 2 orang ini lukanya belum sembuh. Catat ini. Semua kita punya masa lalu yang jelek. Enggak ada semua kita punya masa lalu bagus. Kita dulu disakiti, tersinggung, macam-macam, dibully dan macam-macam. Hari ini ayo berubah. Siap? Sembuhkan hati kita dulu. Kalau hati kita sembuh, kita kumpul siapa saja. Anggapan jeruk-jeruk kabeh. Tapi jangan orang ngomong, kamu jeruk lu jangan ngomong gitu. Nanti tersinggung. Amin. Jadi kalau kita kumpul jeruk banyak-banyak dan gak ada luka di hidup kita, jeruk itu menyakiti enggak? Tidak. Maka itu. Kalau sampai masih ada orang tersinggung, yang salah pasti yang awas ngomong yang nyinggung. Awas. Yang salah yang masih tersinggung ini. Sudah baik-baik diberkati Tuhan. Inilah konsep yang Tuhan ingin. Ayat terakhir Filipi 1:29. Maka itu kalau saudara sudah seperti Yusuf, kalau semua kita sudah seperti Yusuf, hidup ini aman. Setan gak berani dekat-dekat. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi gak selalu sukses dalam hidup Kristen kita, tidak. Ada penderitaan.
Catat. Setan itu paling takut kalau menemukan saudara dan saya nggak takut menderita. Setan nggak berani dekat-dekat. Kenapa? Karena orang yang siap untuk menderita, setan mundur. Di perjanjian lama hanya ada 2 pribadi yang sampai pada hari mereka meninggal tidak punya catatan dosa. Salah satunya Yusuf. Abraham punya catatan dosa enggak? Punya. Musa punya. Daud punya. Salomo, lebih lagi itu. Tapi Yusuf tidak ada catatan dosa sampai di pasal 50 Kejadian dia meninggal. Enggak ada catatan dosa. Nah, saya tuh pengen seperti Yusuf, belajar bagaimana caranya. Ternyata begini, setan itu cuma punya 2 senjata. Kenikmatan dan penderitaan. Maka itu yang pertama, setan ingin jatuhkan Yusuf, dikasih kenikmatan. Wih, Yakub lebih sayang Yusuf daripada 10 kakaknya. Maka itu kakaknya iri hati. Yusuf tidak lupa diri. Setan rapat lagi. Bagaimana anak itu? Kok nggak bisa kalah lewat kenikmatan. Lalu setan bilang senjata kedua, penderitaan. Dibuang ke sumur, menderita enggak? Yusuf enggak terpengaruh, kecek. Tahu kecek? Main air dalam sumur. Setan rapat lagi, hari ini kok. Hasil rapatnya kembalikan kepada penderitaan lagi. Maka itu dijual ke Mesir. Jadi budak, enak enggak? Enggak kalah juga. Rapat lagi setan. Pakai senjata kenikmatan. Potifar sayang dia. Habis 4 menit 30 detik. Oke, bari kibar aku, ya sudah. Setan rapat lagi. Karena Yusufnya enggak berhasil jatuh. Diberi kenikmatan. Rapat lagi. Kenikmatannya ditambah. Tante Po cari gara-gara. Maaf loh, seks. Dia menang juga. Setan rapat lagi, hari ini gimana cara menjatuhkan? Beri senjata kedua lagi, penderitaan yang lebih berat. Yusuf masuk penjara. Yusuf kalah atau menang? Menang. Sampai keluar penjara jadi raja. Lalu rapat terakhir setan. Percayalah, nggak usah dicari ayatnya, percaya saya saja. Setan begini rapatnya. Sob, mulai sekarang sesukamu. Senjata kami sudah habis. Apa tadi senjatanya? Kenikmatan dan penderitaan. Dibolak-balik. Yusuf enggak kalah. Oh, itu rahasianya. Maka itu setan enggak balik. Karena setan saling ngerti. Percuma ganggu arek-iku, enggak akan kalah. Dikasih penderitaan, dikasih kenikmatan, dia enggak terima. Maka saya menemukan setelah belajar hidup Yusuf. Coba simpan ya kalimat ini. Yusuf itu menang. Karena dia bisa menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Setan melayu. Bisa ngulangi? Ayo kita menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Jadi kalau ada orang yang fitnah, gosip, jelekkan, nipu, jangan diusir. Kita perlu mereka. Kalau seminggu nggak muncul, cari ono, kemana kamu? Berarti kita menang. Amin. Ya wis, tak kurangi 2 menit 33 detik. Luar biasa, Tuhan Yesus akan menolong kita, memampukan kita. Amin. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala. Saya dapat kesempatan. Ayo kita menghampiri Tuhan. Kita berdoa ya. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Saudara, ini lagunya Yonatan Prawira. Dia gubah
awal 2000-an. Tapi sayang lagu ini nggak laku. Saya pernah ketemu Yonatan Prawira, albumnya cuma dicetak 1 kali. Saya tahu jawabannya. Karena orang Kristen sukanya lagu berkat, tapi mengenal Tuhan. Padahal kalau Tuhan jawab doa kita, ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Dunia akan jadi sama seperti surga. Ada di layar, tolong tayangkan. Lagunya Yonatan Prawira, saya lupa judulnya apa ya. Musik, kalian nyanyi ya. Ada nggak di layar? Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu. Refrennya, ku ingin diriku, ku ingin diriku menjadi pribadi, menjadi yang kau rindukan, yang kau rindukan. Sebab hanya engkaulah tujuan hidupku. Ay, salah. Maaf, saya diktekan jadi salah sendiri. Maaf ya. Ulangi lagi. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Keluar. Memahami pikiranmu. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku, ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Amin. Sebab hanya engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ulang. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu. Bapa yang baik, ini permohonan kami. Kami nggak minta kaya, kami nggak minta sukses, kami nggak minta yang lain. Kami cuma minta ajari kami mengerti hatimu, memahami pikiran. Papa, kami ingin mengenal Engkau sungguh-sungguh. Ayo suami istri yang rajin bertengkar, hari ini pulang, kenali pasanganmu dengan baik. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala dan tim pelayanan di GSJS, baik yang di Surabaya, di beberapa cabang di kota lain. Pakai gereja ini jadi jawaban buat banyak orang. Kalau ada di antara kami sedang ada luka kecil di tubuh kami, hari ini kami bersyukur kalau ada yang mengingatkan kami ada luka itu. Maka kami gak marah kepada Tante Po, karena Tuhan ingin mendidik kami. Terima kasih kalau semua kami menjadi anakmu seperti ini. Dunia jadi sama seperti surga. Roh Kudus, Engkau memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih perpanjangan waktunya. Saya kembalikan.